Sobat Sniper, kembali lagi di Sniper Podcast bersama aku Yara Aska. Hari ini kita akan ngobrol bersama kakak-kakak kelas 12 tentang pengalaman mereka saat mengerjakan TKA kemarin. Sebelumnya perkenalan dulu yuk. Baik, di sini sama aku Retno Palupi dari kelas 12 TSM 4. Aku Fasalia Kesya Agdela dari 12 Pesana 4. Aku Bayu Tama Yuda Putra dari kelas 12 BKW 1. Gimana nih perasaan kalian setelah ujian TKA selesai? Yang pasti lega ya. Jadi perasaan yang kalau aku pribadi yang aku rasain lega setelah ujiannya. Terus juga ini fresh experience ya Kak untuk angkatanku, karena waktu SD, SMP sampai ke SMK pun kita ini merasakannya kurikulum merdeka, dan di mana di situ tidak ada ujian. Jadi udah melewati itu udah sangat bersyukur dan lega sekali. Kalau buat aku biasa aja, karena udah nggak excited sama ujiannya TKA-nya. Kalau untuk saya pribadi sebenarnya lega banget karena habis ada pengumuman TKA ini kan ada sekitar kita waktu 3 bulan atau 2 bulanan untuk belajar. Itu setelah dihantuin berbulan-bulan sama TKA itu habis mengerjainnya lega banget sih aku. Nah, ujian TKA kemarin tuh susah apa gampang nih? Apa kayak itu ulangan harian atau kayak apa? Kalau untuk susah atau gampangnya, menurutku sebenarnya soal-soal yang muncul dan soal-soal atau kisi-kisi yang kita pelajarin selama 2 bulan itu ya Kak Bayu, itu hampir mirip-mirip. Tetapi karena mungkin soalnya kebanyakan tidak muncul ya yang kita pelajarin, jadi adalah perasaan mungkin kecewa ya, atau mungkin ya sedikit kebingungan. Karena walaupun mirip-mirip tapi tetap dengan kami dihadapkan dengan soal yang berbeda. Kalau aku sih gampang-gampang aja karena tinggal klik. Oke, kalau untuk aku sih sebenarnya susah ya nggak susah, tapi gampang juga nggak gampang. Di mapel pilihan atau mapel wajib itu sebenarnya yang susah cuma MTK, matematika. Ya, itu karena kisi-kisi dan juga soal yang keluar itu ternyata beda ya. Di kisi mungkin hanya substitusi 3 bilangan, tapi ternyata di TKA-nya kemarin tuh ada 3 bilangan tapi masih berlanjut lagi prosesnya. Jadi makan waktu banyak banget. Nah, ada nggak hal yang paling menantang ini buat kalian saat TKA? Mungkin dari pelajarannya atau apanya gitu? Kalau menantang, kalau aku nggak merasa tertantang, ya karena sama aja, maksudnya prosedur yang kita lakukan tuh sama, ya membaca soal, berpikir ya untuk menjawab, terus kita menjawab. Jadi bukan apa ya suatu hal yang beda ya. Jadi untuk perasaan tertantang aku pribadi nggak merasakan, cuman adalah perasaan mungkin khawatir, overthinking ya pastinya dengan hasilnya seperti apa. Terus karena ada info juga itu kan mempengaruhin ya, entah yang mau kerja ataupun masuk ke perguruan tinggi. Jadi mungkin lebih itu sih, ada kekhawatiran. Tapi kalau tertantang mungkin enggak kalau aku. Kalau aku sedikit tertantang karena masih bingung mau milih kuliah apa kerja. Di situ jadinya itu kan nanti nilainya kan keluar, terus nanti kalau misalnya nggak bisa, nilainya nggak mencapai buat masuk kuliah, ya mau nggak mau kan kerja gitu kan. Oke, kalau menurut saya pribadi tuh sebenarnya ada beberapa yang menurut saya itu menantang selain soalnya ya. Itu kayak mungkin persiapan atau fasilitas dari sekolahnya itu masih terbatas. Jadi dalam proses pelaksanaannya ini masih inilah belum maksimal. Kemarin saya ingat beberapa hari kedua itu di sini sempat terjadi pemadaman listrik. Itu akhirnya websitenya juga beberapa kali ngedown. Jadi menurut saya itu sih tantangannya di TKA ini.
Apa nih yang kalian rasakan waktu pertama kali masuk ruangan? Yang pertama kali dirasakan waktu masuk ruangan, Ruangannya. dingin karena kena AC. Yang pertama kali kita rasakan dingin ya karena kena AC. Ya yang pasti mungkin sedikit nervous ya karena khawatir. Gimana ya soalnya bisa nggak ya kira-kira aku, terus hasil dari aku belajar selama 2 bulan ini kayak gimana ya, lebih ke situ maksudnya. Ya khawatir lah ya sama kemampuan kita, terus nervous itu tadi sih yang pertama dirasain, nervous. Tapi nggak, alhamdulillahnya aku pribadi masih bisa ya nanganin perasaan nervous itu. Jadi selama pengerjaan pun masih bisa tenang, masih bisa fokus. Ya nervous aja dikit. Kalau aku enggak, karena aku gelombang 1 sesi 1 pertama dapat MBG dan kita makan dulu, habis itu masuk ruangan rasanya kan wah kenyang, ini udah mikirnya pasti langsung plong. Nah, udah gitu aja. Oke, kalau menurut saya pribadi, waktu pertama kali masuk ke ruang TKA, itu yang saya rasakan ada sedikit itulah grogi atau gugup lah, karena memang dari pengalasnya kan ini ada yang dari luar. Itu jadi saya merasa kayak ini tuh masih ujian baru, hal yang baru, jadi masih asing banget buat saya gitu. Oh ya, saat membantu persiapan ujian nih, ada nggak siapa gitu yang menyemangati kalian atau gimana, yang support kalian saat belajar atau diri sendiri? Yang pasti diri sendiri ya, karena yang paling berpengaruh untuk pribadi kita, entah itu niat, semangat belajar, ataupun kerajinan ya untuk kita semangat belajar atau berangkat lebih awal waktu mulai TKA. Yang pasti diri sendiri yang ngaruh di aku ya semangatnya. Terus yang kedua pasti banget dari lingkungan pertama kita. Siapa? Keluarga kita yang pasti. Ya yang paling ngaruh ya diri sendiri dan keluarga itu. Nggak lupa juga pasti ya teman-teman sesama satu angkatan, satu kelas, teman-temanku juga saling bisa support. Aku pun juga sebagai teman ya juga yang merasakan TKA seperti apapun ya saling lah ya, saling ngasih support. Ya. Sama kayak Pak Lupi, tapi tambahannya ada pacar lah ya. Harus itu. Karena kalau sekolah kayak misal pacarnya beda sekolah itu nggak semangat banget, jadi kita harus punya pacar satu sekolah. Jadi biar disemangatin TKA-nya, semangat sayang TKA-nya gitu kan. Pagi-pagi gitu bangun ya kan, jadi semangat TKA-nya. Jadi mikirnya tuh kayak wah aku harus ngerjain TKA, semangat banget nih kalau udah disemangatin sama pacar gitu ya kan. Bener. Oke, kalau untuk support sih sebenarnya ada, berarti dari orang tua pasti ada support. Tapi kalau selain dari itu ada beberapa mungkin dari kenalan saya di sekolah-sekolah lain tuh juga kami saling support dulu. Karena ini kan juga bukan di SMK sini saja, tapi juga di seluruh Indonesia. Jadi mau gimana pun kami kan temenan, jadi kami saling support aja sih. Jadi gitu. Ada nggak kejadian lucu atau unik saat ujian? Ada nggak? Kalau aku ada. Jadi aku itu kan satu ruangan waktu itu, satu kelasku semua ya, jadi kebanyakan ya cowok-cowok itu kan. Nah waktu itu mereka ada beberapa teman sebelahku itu udah selesai bengong kan, kita juga bingung ya, nggak tahu mau ngapain, terus bengong. Nah mereka ada temanku di sebelahku itu ada 3 anak. Nah ada 3 anak di sebelahku, mereka itu kayak mainan Kak. Jadi di komputernya itu kan di belakangnya ada lubang ya. Dan ternyata lubang itu kalau dipegang sama jari kita itu nyetrum. Nah, kita waktu di kelas ada pembelajaran waktu itu kelistrikan yang diajarkan sama Bapak Farik ya. Nah, Pak Farik itu waktu itu bilang, "Kalian kalau kaki nggak nampak di bumi, mau pegang arus listrik nggak kesetrum." Bener dipraktekin sama mereka bertiga. Jadi satu anak nggak kakinya di ini ya, di kayak apa itu di kursi, tangan di strumin.
Terus disalurin ke temennya yang kakinya napak keadaannya. Beneran, wih, kaget. Iya, kesetrumnya itu dipraktekkan beberapa kali ya. Tapi untung alhamdulillah masih hidup, anak-anaknya masih hidup. Alhamdulillah ya. Ya itu sih yang menurutku yang lucu waktu itu ya. Terus kamu Kak? Aku nggak ada sih, tapi pas hari kedua itu tiba-tiba di laci ada kecoa dan itu ada ya otomatis satu ruangan ya pada lari semua dan itu sampai pengawasnya juga kaget, terus habis itu dibilang udah nggak apa-apa gitu, tapi ya kita tetap takut lah, namanya kecoa ya, siapa yang mau megang, nggak ada kan. Akhirnya itu diinjek sama Pak Danu kayaknya kemarin kalau nggak salah, tapi nggak tahu itu berlangsung kayak gimana, soalnya aku yang nggak mau lihat kalau sudah kecoa. Kalau saya ini kejadian unik sih ini Kak. Hari ketiga itu hari kedua kan saya masuknya pagi, sesi 2 gelombang 2 sesi 1. Nah itu setelah saya mengerjakan kan itu pulang keadaan lagi hujan. Itu waktu kami kan meneduh di bawah gazebo samping lab DKV. Nah itu ada anak-anak dari sesi 2 yang berangkatnya tuh lari-lari menuju ke arah lab 3 dan juga lab 4. Itu di tengah lapangan itu jatuh kepleset Kak. Jadi itu waktu itu kami langsung bener-bener tahan ketawa semua, mau ketawa bener-bener kasihan banget sama orangnya itu. Itu dia langsung bangun sendiri, langsung lari lagi. Iya, itu bahasa kuyup sih sebenarnya. Soalnya dari depan mungkin udah lari-lari itu. Untuk kamu semoga aman ya. Lanjut. Apa pesan buat adik-adik kelas yang nanti akan ikut TKA nih? Pesannya apa? Pesan buat teman-teman kelas 11 di saat kalian nanti kelas 12 dan menghadapi TKA. Yang pertama sholat ya. Yang pertama sholat beribadah ya, kita berdoa sama Tuhan karena pada akhirnya yang menentukan hasil paling akurat kan Tuhan ya untuk hidup kita. Jadi sholat aja dan belajar. Sama ini sih satu pesan, belajar itu perlu pasti. Belajar itu perlu pasti, tapi memaksakan diri itu nggak harus. Ya belajar itu perlu pasti, tapi memaksakan diri itu nggak harus. Karena dari pembelajaran kami, ternyata yang kami pelajarin itu sama sekali nggak keluar kan Kak? Iya kan? Iya, jadi enggak sia-sia. Namanya belajar itu enggak ada yang sia-sia. Kan dari kita belajar kan mulai paham kan kayak gimana alur materinya, alur jawabannya kita paham. Cuman di saat kita memaksakan diri waktu kita belajar, gimana? Belajar biar besok nilainya unggul gini. Sama kamu, aku belajar karena aku perlu belajar. Itu beda. Di saat kamu merasa dirimu, aku belajar nih, ya karena aku perlu besok TKA. Seperti apa soal yang muncul, seperti apa hasil kita nanti, rasa penerimaan dan ikhlasnya itu pasti ada, lebih besar itu, ya, lebih legowo. Tapi saat kita maksakan diri, aku harus bisa, biar besok bisa, harus, iya. Tapi ternyata realitanya soalnya beda, hasilnya belum tentu. Nah itu bisa bikin mental kamu ya mungkin sedikit lebih down kalau kayak gitu. Jadi belajar perlu, karena memang kamu butuh, tapi memaksakan diri itu jangan. Ya, itu aja sih pesan. Iya, semua tergantung mindset. Cuman ini pesan kan untuk teman-teman. Ya itu sih pesanku. Kalau aku semangat aja, tetap percaya diri sendiri. Udah gitu aja, nggak usah lihat yang di sosmed lah itu. Jawaban TKA tuh nggak jelas banget kok. Sumpah. Kalau dari aku simpel aja, udah sehat-sehat lah. Percuma mau cari TKA di sosial media pun percuma, karena kemarin aja aku cari 20 soal tuh nggak ada yang keluar sama sekali. Semangat aja. Setelah melewati semuanya, apa harapan dan rencana kamu ke depannya setelah mungkin dari pembelajaran TKA ini? Oh iya. Untuk harapannya ya semoga hasilnya tidak seburuk itu. Ya, semoga hasilnya tidak seburuk itu. Dan untuk rencana ke depan ya pastinya kalau aku pribadi mau mempersiapkan diri yang lebih ya untuk ke perguruan tinggi nanti, dan
persiapan diri juga untuk menambah pengalaman selagi aku masih ada waktu, juga cari-cari mungkin pengalaman kerja ya untuk nambah-nambah CV nanti, atau mungkin pengalaman untuk hidup sendiri ya, untuk hidup pribadi juga. Ya itu tadi untuk harapannya dan keinginannya seperti itu ya. Semoga tidak seburuk itu untuk hasil TKA. Aku juga sama, harapannya yang baik-baik aja. Pokoknya baguslah keluarnya nanti nilainya, semoga. Amin, tapi ya amin. Untuk harapanku sih, kalau untuk pribadi ya itu sebenarnya semoga aja TKA kali ini saya dapat nilai yang memuaskan lah, karena sekarang kan sudah ada aturan bahwa kuliah kerja kan juga menggunakan nilai TKA, jadi saya berharap dari saya mumpuni. Tapi untuk harapan lagi saya sebenarnya ada, itu adalah semoga TKA kali ini bisa jadi evaluasi buat TKA tahun depan, sehingga persiapannya itu lebih matang lagi. Waktu untuk pengerjaannya mungkin bisa ditambahi, dan juga untuk materi-materinya mungkin bisa lebih diajarkan lagi dari awal masuk kelas 12 gitu. Nah itu tadi jawaban dari kakak-kakak kelas yang sudah melaksanakan TK, ada pengalaman mereka dan ada pesan buat adik-adik kelas. Dan terima kasih sudah menonton podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa like, komen, emailnya guys, share.